Baik, kembali lagi di channel Notice Software, di mana pada video kali ini kita akan melanjutkan series Resource Estimation in Statis Neo ya. Jadi di video sebelumnya, bagi kalian yang belum nonton, di video sebelumnya kita sudah mengimport drill hole di sini di Statis Neo Mining, mengimport drill hole dan juga sudah melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis di statistik ini. Dan ketika memang sampel-sampel maupun drill hole-nya sudah tervalidasi semua, jadi itu sebenarnya ide itu sebuah tahapan validasi ya. Jadi memang kita lihat dari distribusi datanya bagaimana, kalau misalkan memang dia ada anomali dan lain-lain, kita harus mengecek ulang dari datanya itu sendiri, dari QC-nya, dari core fotonya dan lain-lain. Itu setiap geologis punya validasi parameter masing-masing. Dan ketika sampel-sampelnya ini memang sudah selesai divalidasi dan memang sudah memang data ini sudah bagus ya, sudah terclear gitu, tidak ada masalah dan lain-lain, jangan sampai ada garbage in and garbage out dari proses resource estimasi ini atau estimasi sumber daya. Kita lakukan wireframing, dan di statis ini kita bisa melakukan wireframing atau membuat batas-batas domain geologi secara surface itu secara implicit model. Jadi untuk implicit modelnya itu sendiri gimana sih? Implicit model itu merupakan, kalau misalnya kita ambil dari sequence sini, merupakan sequence dari LeapFrog sebenarnya. Nah, itu merupakan suatu modeling yang mengotomasi daripada formasi atau domain secara surface atau permukaan terhadap dari grade, kadar, fault, adanya sesar dan juga alterasi yang terambil dari geologi data yang berdasarkan data geologi. Bedanya explicit ini secara tradisional, jadi wireframing dan digitize itu masih dilakukan di explicit method atau di implicit modeling, tapi di implicit modeling ini secara otomatis. Jadi kalau misalkan di sequence atau di LeapFrog ini dia menggunakan radial base function, jadi sebuah fungsi di mana dia simplify atau membuat algoritma di mana dia mengestimasi untuk mengetahui daerah-daerah yang belum diketahui dengan menggunakan data-data yang ada. Seperti itulah konsepnya. Jadi dia mengotomasi. Jadi tidak ada digit-digit manual lagi di implicit modeling. Sebenarnya ini ada beberapa pemahaman juga di mana ada beberapa resource geologis yang memahami bahwa implicit modeling ini dia tidak menggunakan hard boundary lagi. Jadi betul-betul tidak ada hard boundary atau secara wireframe yang telah kita bahas di sini ya, yang sebelumnya di sini membuat model geologi. Jadi ada beberapa geologis yang memahami bahwa implicit modeling itu tidak ada hard boundary lagi atau tidak ada surface boundary. Jadi dia berdasarkan proporsi. Jadi dia mempunyai blok modelnya itu sendiri, otomatis ada proporsi masing-masing dari domain. Tapi kita merujuk ke sequence ini dulu, di mana implicit modeling itu secara mengenerate surface secara otomatis dari data-data geologi yang ada. Nah, simbolnya seperti itulah. Jadi di statis ini memprovide juga kita bisa implicit modeling based on definisi dari si sequence itu sendiri. Jadi gimana implicit modeling di statis Neo ini? Sebelumnya kita harus menyiapkan data-datanya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kalian membuat project dari statis ini otomatis membuat folder-folder dari projectnya. Kalau misalnya kalian mau buka foldernya itu sendiri di Ctrl E ya, Ctrl plus E. Nah, ini dia buat batch, preview, database, public dan lain-lain. Nah, biasanya saya menaruh data-data yang saya butuhkan atau saya komposisi data dari geologi ini saya taruh di public di sini. Nah, ini kemarin kan kita sudah punya color dan USI. Nah, setelah itu kita harus punya boundary dari boundary dari estimasi itu sendiri, di mana boundary ini merupakan batasan. Jadi saya udah buatnya batasannya. Ini sebuah poligon, sebenarnya poligon yang membatasi dari area kerja estimasi ini sendiri. Jadi cara bikinnya gimana? Kalian bisa buka GIS misalnya atau apa, terus kalian ambil colornya itu sendiri, kalian buka di sini, terus kalian di digit lah, kalian bikin poligon di sini, dan setelah itu kalian mengekspansi. Biasanya sih ekspansinya itu setengah dari titik bor, dari jarak bor rata-rata. Nah, di sini saya bor rata-ratanya misal
di 50-an lah, misal seperti itu, saya dikasih ekspansi per 20 meter. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan area dari batasan atau perimeter dari boundary estimasinya itu sendiri ke depannya. Jadi secara horizontal ini merupakan batasan. Jadi ini batasan dari resource estimasi dan ini di boundary. Nah, untuk itu setelah misalnya kita udah bikin ya di GIS, kalau nggak punya ArcGIS, kalian bisa pakai QGIS atau pakai GIS tools GIS yang lain. Sayangnya di saat ini agak kurang ya untuk membuat ini. Sebenarnya bisa bikin poligon, tapi menurut saya agak kurang lah. Jadi kalian bikin aja di ArcGIS atau dimanapun. Setelah itu diimport. Cara importnya gimana? Cara importnya klik home, terus klik vector file, lalu ambil di sini. Ambil yang SAP di sini, shapefile. Nah, shapefile, terus klik open, dan ini ya otomatis kodeksnya sistem ini pakai 51S. Kemudian sebelumnya kalian juga bisa preview di sini, pastikan bentukannya sama, terus klik next, dan juga klik di sini bisa taruh cell boundary. Nah, di sini cell boundary. Nah, setelah itu klik import. Oke, suatu polygon has been imported. Jadi setelah import ini di sini bisa ditaruh di sini boundary. Kalau kalian bisa taruh di sini, nah ini dia boundary dari estimasi yang akan merupakan menjadi batasan estimasi yang kita buat. Nah, setelah itu kita perlu data selanjutnya, yaitu poin dari tiap Z dari domainnya itu sendiri. Jadi kayak gini isinya. Nah, ini merupakan ada XYZ, depth. Di sini ada thickness domain per masing-masing. Di sini ada thickness lim, thickness sub, thickness bedrock, dan juga di sini ada zlim, zsub, sama zbedrock. Ini fungsinya apa? Fungsinya itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian buat di sini, buat misal saya bikin profile lah. Nah, misal ada profile seperti ini. Nah, ini merupakan kan sebenarnya di surface ini merupakan Z ya, polar, Z polar. Nah, nanti si zlim, zsub, dan zbedrock itu merupakan elevasi dari masing-masing bottom limb di sini, bottom limb di sini zlim, terus bottom sub di sini zsub, di sini taruh, dan juga zbedrock di sini. Jadi fungsinya apa? Nanti fungsinya untuk mengkorelasi antara masing-masing si bottom dari domain nantinya itu sendiri. Jadi kita butuhkan value atau nilai dari zlim dan bedrock. Nah, ini dapatnya gimana? Dapatnya kalian bisa pakai rumus Excel sederhana sih kalau akan saya tutorialin. Jadi kayak gini. Ini sebenarnya bisa berkorelasi dengan data isopak yang kita pernah bahas di sebelumnya di sini. Nah, ini data isopak ketebalan. Ini cara dapetinnya kayak gini. Nah, cara dapetinnya misal ini saya hapus dan kemudian saya buka si GeoAssay di sini. Nah, di GeoAssay ini dia memuat dari length per sampel dan juga domain di sini. Nah, ini kita bisa mainin pakai rumus SUMIFS ya. Jadi sama dengan SUMIFS pakai ES, karena ada dua kategori nanti. Selanjutnya SUMRANGE yang pertama itu yang disampaikan itu length yang pertama. Kemudian yang kedua kriteria di sini whole ID yang pertama, terus kriteria range tadi, terus kriterianya yaitu whole ID per masing-masing, koma. Kemudian kriteria range yang kedua itu merupakan domain di sini, dan juga kita pengen yang lim ya, misal di sini saya kasih petik lim. Nah, dia bakal mengotomasi menjumlahkan dari length per whole ID NSW1 ini. Jadi kalau kalian tambahin di sini yang kategorinya lim, NESW1 ini harusnya 10 di sini. Nah, ini sumnya 10, ini pun 10. Begitu cara ngeceknya. Dan juga kita samakan terhadap sub dan juga bedrock. Di sini kita ganti sub, di sini yang limnya sub dan juga bedrock. Di sini BRK. Nah, buat validasinya mungkin kalau misalkan kalian mau ngecek di sini NSW1 subnya 12,4. Nah, di sini kalian cek juga mungkin di sini subnya di sini dari 1 sampai 0,4, di sini 12,4. Nah, ini sesuai kan? Nah, ini fungsinya SUMIFS.
seperti itu. Jadi kita bakal tahu thickness dari masing-masing domain berdasarkan length ya di sini. Makanya kita butuh value length. Nah, setelah itu kita masukkan menghitung z lim, z bottom lim sebenarnya di sini. Saya tambahin bottom lah biar clear. Jadi biar nggak ambigu. Di sini z bottom bedrock. Nah, z bottom lim ini gimana? Z bottom lim ini sebenarnya kan ini z collar ya. Z bottom lim ini sebenarnya z collar dikurangi thickness daripada lim. Jadi misalkan di sini z collar dari ID 54 ini 100, berarti si z bottom limnya ini 100 dikurangi 5 meter dari ketebalan di moditnya itu sendiri. Jadi di sini 95. Jadi rumusnya itu ya simple, berarti sama dengan z collar dikurangi z thickness lim di sini. Nah, ini merupakan z bottom lim. Untuk z bottom sub ini ya berarti pertambahan antara thickness lim dan juga thickness sub di sini. Misal di sini yang tadi ya ininya 100, misal di sini 100, ini 5 meter, di sini 10 meter misal. Jadi 100 dikurangi 5 tambah 10 sama dengan 85. Jadi kalau misalnya di sini rumusnya Z dikurangi penambahan antara thickness lim dan juga thickness sub di sini, thickness sub, dan ini merupakan 400. Nah, selanjutnya Z bottom bedrock sebenarnya bukan Z bottom bedrock, Z end of fall. Jadi Z end of fall ini merupakan ya sebenarnya Z dikurangi depth di sini, karena depth ini merupakan thickness dari ketiga domain ini. Yang ketiga domain, soalnya kita cuma punya 3 domain, jadi seperti ini. Dan ini kita lanjutkan semuanya. Nah, ini kita dapat semua data-data yang kita butuhkan, thickness lim dan juga Z bottom bedrock. Seperti itu teman-teman. Jadi kita save di sini. Terserah kalau mau CSV atau mau Microsoft Excel worksheet. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bakal di next video ya. Jadi ini nanti terlalu panjang. Jadi buat next videonya kita bakal membuat wireframe. Itu untuk video yang ini mungkin untuk pengenalan implicit modeling dan juga cara menyiapkan data-datanya itu sendiri dari boundary maupun dari Excel point dari masing-masing bottom domain. Mungkin itu gitu aja ya teman-teman untuk episode kali ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian belum paham, tonton di video-video sebelumnya, atau misalnya mau belum paham juga bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga keep learning and doing. Thank you.